Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi bentuk akar. Materi ini terkait erat dengan materi sebelumnya, bilangan berpangkat, yang telah dibahas pada video pembelajaran. Ketika berbicara tentang bentuk akar, artinya kita akan membicarakan penarikan akar dari suatu bilangan. Oleh karena itu, kalian perlu mengingat lagi tentang jenis-jenis bilangan. Salah satu jenis bilangan yang akan sering kita gunakan di sini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dibuat dalam bentuk pecahan. Misalkan A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Bilangan bentuk akar ini memiliki keterkaitan erat dengan bilangan berpangkat. Di mana letak keterkaitannya? Sekarang kita akan bahas hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Bentuk akar atau yang biasa dikenal dengan penarikan akar dari suatu bilangan merupakan suatu kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Jika P, Nm bilangan real di mana P lebih dari 0 dan N lebih dari atau sama dengan 2, maka berlaku P pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari P. Dan P pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari P pangkat M. Perhatikan bentuk yang berlaku di sini dan di sini. Contohnya, P pangkat 1 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari P. Bentuk ini berbeda, tetapi maknanya sama. P pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari P pangkat 2. Jadi bentuk ini bisa dibuat dalam bentuk yang ini. Sekarang, jika yang diketahui dalam bentuk akar pangkat 3 dari 8, bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk perpangkatan. Awalnya bentuknya seperti ini, bisa diubah ke dalam bentuk yang ini. Sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3. Bentuk ini berubah dari pengakaran menjadi perpangkatan sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Perhatikan bentuk soal yang ini. P pangkat 2 per 3 dikali P pangkat 2 per 3 dikali P pangkat 2 per 3. Jika dilihat bentuk ini, maka kita harus mengingat kembali bentuk perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Maka kita bisa menggunakan sifat menjumlahkan pangkatnya. Menjadi P pangkat 2 per 3 ditambah 2 per 3 ditambah 2 per 3. Sama dengan P pangkat 6 per 3. Bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk akar, di mana penyebutnya ini sebagai akar, kemudian pembilangnya sebagai pangkat. Bentuk yang ini sama dengan akar pangkat 3 dari P pangkat 6, sama dengan P pangkat 2. Ada beberapa operasi hitung dalam bentuk akar. Pertama, penjumlahan bentuk akar. Jika PQR bilangan real, di mana R lebih dari atau sama dengan 0, dan N lebih dari atau sama dengan 2, maka P dikali akar pangkat N dari R ditambah Q dikali akar pangkat N dari R sama dengan buka kurung P tambah Q tutup kurung dikali akar pangkat N dari R. Perhatikan,
Di sini N sebagai eksponen akar dan R sebagai basisnya. Sifat ini berlaku jika eksponen akar di sini sama dengan di sini dan basisnya yang di sini sama dengan yang ini. Contohnya, tentukan penjumlahan berikut dalam bentuk yang sederhana. Akar 5 ditambah 4 akar 5. Perhatikan di sini, basisnya 5, eksponen akarnya 2, karena 2 tidak ditulis, sama dengan buka kurung 1 ditambah 4, tutup kurung, dikali akar 5. Sama dengan 5 akar 5. Berikutnya, akar 3 ditambah 2 akar 4. Perhatikan, eksponen akarnya sama, 2. Basisnya berbeda, di sini 3, di sini 4. Bentuk ini sudah sederhana, sehingga tidak perlu disederhanakan lagi. Operasi hitung berikutnya, pengurangan bentuk akar. Jika PQR bilangan real, di mana R lebih dari atau sama dengan 0, dan N lebih dari atau sama dengan 2, maka P dikali akar pangkat N dari R dikurang Q dikali akar pangkat N dari R sama dengan buka kurung P dikurang Q tutup kurung dikali akar pangkat N dari R. Perhatikan, basis di sini sama dengan di sini dan eksponen akarnya sama, maka bentuknya bisa dibuat seperti ini. Contohnya, tentukan pengurangan berikut dalam bentuk yang sederhana. 3 dikali akar pangkat 3 dari X dikurang akar pangkat 3 dari X. Eksponen akarnya sama dan basisnya sama, sehingga menjadi buka kurung 3 dikurang 1 dikali akar pangkat 3 dari X. Yang di sini tidak ada koefisiennya 1, maka tidak ditulis. Sama dengan 2 dikali akar pangkat 3 dari X. Contoh berikutnya, akar 5 dikurang akar 2. Di sini eksponen akarnya sama, yaitu 2, namun basisnya berbeda, di sini 5, di sini 2. Maka bentuk ini sudah sederhana, sehingga tidak perlu disederhanakan lagi. Operasi hitung berikutnya, perkalian bentuk akar. Jika A, B, P, Q bilangan real, di mana P dan Q lebih dari 0, dan N lebih dari atau sama dengan 2, maka A dikali akar pangkat N dari P, dikali B kali akar pangkat N dari Q, sama dengan AB, dikali akar pangkat N dari PQ. Perhatikan, di sini eksponen akarnya sama, namun basisnya berbeda. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Contohnya, 4 dikali akar pangkat 3 dari 5 dikali 2 dikali akar pangkat 3 dari 7. Bentuk ini diubah menjadi seperti ini, sesuai dengan sifat ini. 4 dikali 2, kemudian akar pangkat 3 dari 5 dikali 7. Sama dengan 8 dikali akar pangkat 3 dari 35. Perhatikan soal ini,
3 dikali akar pangkat 5 dari 5 dikali 5 dikali akar pangkat 7 dari 5. Bentuk ini basisnya sama, namun eksponen akarnya berbeda. Oleh karena itu, penyelesaiannya menjadi 3 dikali 5, eksponen akar yang ini diubah dulu menjadi bentuk perpangkatan, menjadi 5 pangkat 1/5 dikali 5 pangkat 1/7. Sama dengan 15 dikali 5 pangkat 1/5 ditambah 1/7. Ini menggunakan sifat bilangan berpangkat yang telah dipelajari pada video sebelumnya. Sama dengan 15 dikali 5 pangkat 12/35. Ini penjumlahan pecahan, disamakan penyebutnya. Bentuk ini diubah dalam bentuk akar menjadi 15 dikali akar pangkat 35 dari 5 pangkat 12. Selanjutnya kita bahas pembagian bentuk akar. Jika A, B, P, Q bilangan real, di mana P dan Q lebih dari 0 dan N lebih dari atau sama dengan 2, maka A dikali akar pangkat N dari P dibagi B dikali akar pangkat N dari Q sama dengan A per B dikali akar pangkat N dari P per Q. Contoh, 3 dikali akar pangkat 3 dari 4 dibagi 4 dikali akar pangkat 3 dari 5. Bentuk ini dapat diubah dalam bentuk seperti ini. 3/4 dikali akar pangkat 3 dari 4/5. Contoh lainnya, 2 dikali akar pangkat 4 dari 3 dibagi 3 dikali akar pangkat 4 dari 5. Bentuk ini sama dengan 2/3 dikali akar pangkat 4 dari 3/5.